Pemirsa, kasus penipuan bermodus QR Code palsu dilakukan oleh pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat. Mereka menyasar dua gerai seluler di Jalan Gadok Raya. Pak Sutri diamankan polisi setelah transaksi terakhir mereka menggunakan kris palsu terdeteksi janggal oleh penjaga gerai jasa tarik tunai di Depok, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan polisi, aksi penipuan yang dilakukan kedua pelaku berlangsung sejak 29 Juni hingga 6 Juli 2025. Dalam aksinya mereka menyasar gerai yang menyediakan layanan pengambilan tunai dan menggunakan bukti transaksi kris yang telah diedit sebelumnya melalui aplikasi Pay. Akibat aksi, para pelaku korban mengalami kerugian senilai 15 juta rupiah. Dengan cara mereka mengambil cash dari counter atau gerai yang memang melayani pengambilan tunai. Kemudian pembayarannya dilakukan dengan melalui QRIS. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 4 tewas setelah truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan di Bangli, Bali. Sementara itu di Cianjur, Jawa Barat, bus syarat penumpang menabrak truk tangki, 1 orang tewas. Inilah kondisi kecelakaan usai truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Dalam kecelakaan tragis ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk sopir tronton yang belum diketahui identitasnya dan 1 korban luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk tronton bermuatan semen hilang kendali, diduga karena rem tak berfungsi. Kondisi jalan menurun hingga laju truk semakin tak terkendali dan menyebabkan tabrakan beruntun. Truk menabrak pejalan kaki Ninengah Rania, 71 tahun. Lalu menabrak minibus hingga ringsek. Pejalan kaki dan sopir meninggal dunia. Selanjutnya truk baru berhenti usai menabrak 2 rumah warga. Sopir truk meninggal dunia dan 1 warga lainnya juga dinyatakan meninggal dunia tertimbun material bangunan rumah yang hancur. Overload atas barang-barang maupun overdimensi. Ini salah satunya mungkin diakibatkan karena memang ada remnya yang blong dan juga didukung jalannya menurun, lurus. Kemudian muatannya juga cukup banyak. Bukan ada 4 yang meninggal dunia, ada yang 1 yang masih kritis ya. Ini polisi telah melakukan olah tempat kejadian untuk menyelidiki kasus laka lantas yang berujung maut tersebut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan. Tim Rescue Jasa Marga dan Polisi PJR Tol Cipularang berupaya menolong sopir bus yang terjepit kabin menggunakan alat khusus untuk menarik badan kendaraan. Setelah kurang lebih 1 jam, korban akhirnya berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk penanganan medis. Insiden kecelakaan ini terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 72 wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Bus syarat penumpang jurusan Wado Kampung Rambutan ini melaju dari arah Bandung ke Jakarta. Tiba di lokasi, sopir mengantuk dan kurang antisipasi menjaga jarak hingga menabrak truk tangki yang melaju di depannya. Akibat kecelakaan, 1 orang kernet tewas di lokasi kejadian, sementara 6 orang luka-luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Selama proses evakuasi, lalu lintas arah Jakarta sempat tersendat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Tiga orang luka parah usai menjadi korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari Senen, Jakarta Pusat. Mereka ditabrak sebuah mobil mewah yang dikendarai seorang pria warga negara asing. 2 korban penumpang mobil minibus dan 1 pengendara motor. Pelaku diduga mabuk berat sehingga tak merasa bersalah atau berusaha menolong para korbannya. Ironisnya,
pelaku justru melarikan diri dengan membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah memberikan pertolongan kepada para korban. Namun karena mabuk berat, mobil patroli yang dibawa pelaku akhirnya menabrak tiang listrik di Simpang 5 Senen. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku adalah pria warga negara asing asal Cina berinisial LL. Ketiga korban luka-luka selanjutnya dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara pria asing asal Cina itu diperiksa di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Sebuah minibus mengalami insiden tabrakan beruntun di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Musibah kecelakaan ini terjadi lantaran akses jalan utama menuju Jalan Raya Cibitung dialihkan melalui akses jalan perumahan. Kondisi jalan yang sempit dan diduga sang sopir baru belajar mengemudi. Sang sopir menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga sopir salah menginjak pedal rem, namun sang sopir justru menginjak pedal gas. Atas kejadian tersebut, 3 mobil mengalami kerusakan dan 1 motor mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 1 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Atas kejadian tersebut, sempat terjadi kemacetan panjang dan 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, Ainus melaporkan. Pemirsa, kamera CCTV merekam detik-detik penemuan jasad diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kematian diplomat muda tersebut. Dalam rekaman CCTV, 2 pria yang salah satunya penjaga indekos hunian korban di Menteng, Jakarta Pusat membuka paksa jendela kamar. Mereka mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga yang berada di Yogyakarta menghubungi penjaga indekos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat pintu terbuka, korban ditemukan tidak bernyawa dengan kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan masih menyisakan kejanggalan. Petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Inafis Mabes Polri menggelar olah TKP di indekos korban di Menteng, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan sementara, polisi mendapati sidik jari korban menempel di lakban yang melilit wajah Arya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat ini, tim penyidik menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan. Sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli maupun pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik. Polisi telah memeriksa 5 saksi, diantaranya istri korban, rekan korban, penjaga indekos, dan tetangga sekitar. Setelah polisi meminta keterangan dari istri korban, Arya Daru diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Tim Liputan Ayus melaporkan.